Ini adalah episode ke-6 dari Creatures Commandos. Episode sebelumnya bisa cek link di deskripsi. Jadi spoiler warning buat kalian dan inilah dia Priatel Skelet. Episode ini dibuka dengan Dr. Posporus yang bersembunyi dari Amethyst Knight yang terus berpatroli mencari Commandos. Di saat yang bersamaan, Nina yang juga menghindari pasukan Pokolistan bertemu dengan The Bright dan mereka bersembunyi bersama di rumah bordil bernama Ken Ken karena terpojok oleh pasukan Pokolistan. Bonjour. Maybe you saw Radka and Sylvia returning from the store. Mereka berhasil menghindari patroli setelah mengancam Madame Gurov, pemilik dari rumah bordilnya, dan karena patroli masih berlangsung, The Bright dan Nina memutuskan berdiam di sana sampai keadaan aman. Di sisi lain, Dr. Posporus terpaksa menerobos ke satu rumah karena patroli semakin ketat, dan saat di sana, dia bertemu seorang bocah yang lapar yang membuat Posporus menemaninya makan. Melihat bocah itu dan foto-foto keluarga di sana, Posporus jadi mengingat masa lalunya ketika dia masih menjadi seorang saintis yang dikenal dengan nama Alex Sartorius, di mana dia mengembangkan pengobatan kanker menggunakan fusi nuklir yang tidak akan membahayakan pasiennya. Tapi Parvin, istrinya, tidak menyukai partner Alex, yaitu Rupert Thorne yang dikenal sebagai pebisnis sekaligus mafia. Alex pun meyakinkan Parvin kalau dia butuh dananya dan ini sepadan, tapi Parvin tetap menolak dan itu berakhir dengan Thorne membunuh Parvin dan anaknya yang membuat Alex histeris. Dan untuk menghilangkan jejak, dengan kejam, Thorne memaksa Alex untuk menyentuh darah dan mayat dari anak serta istrinya. But this is the way it has to be. Setelahnya, dia membawa Alex ke lab tempat pengembangan fusi nuklirnya dilakukan dan Alex menanyai kenapa Thorne membunuh keluarganya dan Thorne mengingatkan Alex kalau mereka punya perjanjian dan Alex malah memberikan data palsu padanya yang membuat rekan bisnisnya di Bialya marah. Alex pun mengaku kalau itu karena istrinya enggan berbagi datanya pada rezim kejam dan Thorne tentu saja tidak peduli. Dia mengambil semua data di labnya sebelum mengunci Alex di fusi nuklirnya dan dengan sembarang mengaktifkan fusinya. Thorne pun mengira Alex akan mati, padahal sebenarnya hal itu malah mengubahnya menjadi metahuman. Say hi to your wife. Alex pun berubah menjadi seorang sosiopat dan mulai balas dendam kepada geng Thorne. Pertama-tama dia membunuh Thorne serta keluarganya dan lanjut ke semua anak buahnya. Serta mengambil alih semua bisnis Thorne yang membuatnya mendadak kaya. Dia pun mengambil julukan Dr. Posporus dan menebar kekuasaan di Gotham. Sampai akhirnya dia didatangi oleh The Cape Crusade. Di Amerika, Waller dan John terlihat datang ke rumah sakit setelah mendapatkan laporan kalau Rick terluka parah. Dokter memberitahu kalau yang mengantari ke sini adalah Frankenstein dan merasa kalau Frankenstein bisa saja menghentikan misi Commandos. Waller memerintahkan John untuk mengawasi semua bandara. Setelahnya Waller berharap kalau Rick akan selamat karena dia harus tahu apa yang terjadi, siapa yang ingin membunuhnya, dan apa hubungannya dengan semua ini. Sementara itu di bandara, Frankenstein membajak sebuah jet pribadi yang akan pergi ke Pokolistan. Dia membunuh semua orang kecuali pilot di sana dan menyuruh sang pilot segera lepas landas. Di Pokolistan, Weasel yang kabur pergi ke sebuah hutan di mana dia disergap oleh sekelompok serigala. Tapi daripada melawan, Weasel malah mengajak mereka main dengan kayu yang dia temukan.
Kembali ke Ken, tak lama setelah Craig Brother datang untuk main, suara teriakan terdengar dari ruangannya yang membuat Madam bergegas ke sana, di mana Paddy Craig terlihat memukuli wanitanya yang membuat Madam seketika marah. Madam pun memaksa Paddy untuk pergi, tapi Paddy yang ternyata metahuman melawan balik yang membuat dia dihantam botol oleh Nina dan masalah semakin besar. Paddy yang semakin marah mengajak Brain adiknya untuk membunuh semua orang di sana, tapi The Bride membunuh Brain terlebih dahulu yang membuat pertarungan terjadi. Crash the wrong whorehouse. The Bride dengan mudah memenangkan pertarungan dan membunuh Paddy dengan mengambil jantungnya. Setelahnya, The Bride dan Nina pun pergi dari sana untuk melanjutkan misi Commandos. Di saat yang bersamaan, setelah bermain semalaman, Weasel terlihat tertidur dengan kawanan serigala, tapi mengingat Putri Ilana sangat mirip dengan bocah yang bermain dengannya dulu, dia memutuskan meninggalkan kawanan serigalanya dan pergi ke istana Pokolistan. Di sisi lain, karena mengingat masa lalunya, Posporus bermain sebentar dengan bocah yang dia temui, sampai orang tua bocah itu panik ketika melihatnya. Pospo pun meminta maaf, serta menanyai arah menuju istana. Di bandara, Frankenstein akhirnya tiba di Pokolistan dan bersemangat untuk bertemu The Bride. Sementara di istana, Ilana terlihat telah mempersiapkan semua prajuritnya karena Commandos belum tertangkap. Dan di luar, Commandos akhirnya berkumpul kembali dan bersama-sama mereka pergi ke istana. Nah, sekarang mari kita breakdown episode ke-6 ini. Episode ini dibuka dengan penampilan pertama dari kota Gotham versi DCU serta origins dari Dr. Posporus yang sedikit berbeda dari versi komiknya. Dr. Posporus versi komik sendiri pertama kali muncul di detektif komik isu 469 di tahun 1977. Di mana diceritakan kalau Alexander Sartorius bekerja di bawah Rupert Thorne untuk menciptakan pembangkit listrik tenaga nuklir di Gotham. Tapi karena meltdown terjadi dan Alex berada di sana, dia berusaha berlindung di balik karung pasir. Tapi ketika ledakan terjadi, pasir-pasir yang terkena radiasi malah menembus tubuhnya, mengubah unsur kimia di tubuhnya menjadi Posporus, dan dia mengambil julukan Dr. Posporus. Origins dari Dr. Posporus versi DCU ini sepertinya mengambil referensi dari Origins Mr. Freeze, di mana mereka sama-sama menemukan teknologi revolusioner, yaitu kriogenik dan kemoterapi fusi nuklir. Mereka juga sama-sama didanai pebisnis kejam, yaitu Ferris Boyle dan Rupert Thorne, sama-sama membohongi investor mereka, serta tubuh mereka yang bermutasi oleh teknologi mereka sendiri. Dan kesamaan Origins ini bisa menjelaskan kenapa Thorne menjadi investor Pospo, karena sepertinya tidak ada yang mau berinvestasi di teknologinya seperti yang dialami oleh Mr. Freeze. Rupert Thorne ini juga muncul pertama kali di detektif komik isu 469, di mana dia adalah anggota Kongres Gotham, sementara di sini dia digambarkan sebagai mafia, mirip seperti Rupert Thorne versi Batman Animated Series. Alasan Thorne membunuh keluarga Alex karena Alex memberinya data palsu yang membuat rekannya di Bialya sangat marah. Nah, Bialya ini merupakan negara fiksi di Timur Tengah yang pernah hadir di film Wonder Woman 1984, di mana negara itu dipimpin oleh diktator, dan negara itu pula tempat dari Dan Garrett, Blue Beetle pertama, menemukan Blue Beetle Scarab. Ketika Thorne menjebak Alex ke fusi nuklirnya, perubahan yang Alex alami mengingatkan Mr. E dengan perubahan yang terjadi dengan Dr. Manhattan dari seri Watchmen yang sama-sama masuk ke fusi nuklir buatan mereka sendiri yang akhirnya merubah tubuh mereka. Kalau di komik, perubahan ini juga merubah sedikit jaringan syaraf milik Pospo yang membuatnya sangat ingin balas dendam, sementara di versi DCU belum diketahui apakah sama, tapi perubahan sifat dari Alex yang tenang ke Posporus yang sosiopat mungkin terjadi berkat rasa sakit yang dialami saat perubahan serta trauma melihat keluarganya dibunuh.
Ketika Pospo ingin balas dendam, kita melihat penjaga rumah Thorn membaca majalah dewasa bernama Metasliz yang berisikan cosplayer para hero atau villain. Di bagian cover belakang, kita bisa melihat ada wanita dengan jubah ungu yang mungkin sedang cosplay Star Sapphire dari Violet Lantern Corps. Dan di cover depan, ada wanita dengan tubuh seperti es yang mungkin sedang cosplay Icicle, musuh dari Alan Scott original Green Lantern. Sementara di bagian dalam, ada wanita dengan topeng berwarna hijau yang sepertinya sedang cosplay Green Arrow, dan di sebelahnya ada wanita dengan topeng merah bertanduk yang sepertinya sedang cosplay Red Devil. Setelah Bosporus mendapatkan semua bisnis milik Thorn, kita bisa melihat dia menari-nari dengan anak buahnya, di mana klub tempat dia menari ini bernama Ice Lounge yang sepertinya merujuk pada Iceberg Lounge, yaitu klub kepunyaan The Penguin, dan ini bisa mengkonfirmasi kalau The Penguin sudah eksis di DCU. Tapi sayangnya, hari-hari indahnya itu harus berakhir ketika The Cape Crusade akhirnya mendatanginya. Siluet dari Batman ini mengingatkan Mr. E dengan opening title Batman Animated Series, di mana cahaya kilat di belakang Batman memberikan efek dramatis pada siluet Batman. Meskipun kita belum tahu pasti bagaimana kostum Batman-nya nanti, tapi setidaknya kita sudah diberi gambaran bagaimana tampilan Batman di DCU, di mana badannya sepertinya akan bulky, mirip versi Ben Affleck, dan banyak yang berspekulasi kalau Alan Ritchson akan mengambil peran ini, tapi Mr. E sendiri masih berharap Jensen Ackles yang akan menjadi Batman. Ketika Waller dan John mengetahui kalau monster lah yang membawa Rick ke rumah sakit, John menanyai jenis apa monsternya. Reptiloid, amphibious, simian, mite, poltergeist. Apakah reptiloid? Ini mungkin merujuk pada Killer Croc, amfibi, ini ke Nina Mazurski, simian atau kera, mungkin ke Kongorilla, mites ini merujuk ke Bat-mites yang sempat ditis di Peacemaker, I'd rather be with fucking Bat-mite than you. dan juga poltergeist. Tapi yang ini misteri nggak tahu apa. Di Ken-Ken, rumah bordil yang The Bride masuki dipimpin oleh Madame Gurov yang disuarai oleh Shohreh Aghdashloo yang berperan sebagai Nadia Maroni di seri The Penguin. Ketika Madame melihat metahuman menjadi pelanggannya, dia terlihat biasa saja, di mana ini mengindikasikan kalau metahuman sudah umum di DCU yang memperjelas world building DCU ke depannya. Craig Brother yang menjadi pelanggan Ken-Ken memiliki kekuatan listrik, dan ini mengingatkan Mr. E dengan Black Lightning, salah satu hero DC terkenal yang memiliki kekuatan listrik. Setelah selesai bermain dengan para serigala, kita bisa melihat Weasel bermimpi atau mengingat kalau Putri Ilana mirip seperti bocah yang mengajaknya main, dan ini mungkin menjadi tanda kalau Weasel akan berpihak pada Ilana daripada membunuhnya, dan Mr. E punya firasat buruk kalau Weasel akan dibunuh di episode final nanti. Dan jalan slow-mo yang dilakukan Komando saat akan ke istana mengingatkan Mr. E dengan jalan slow-mo yang ada di The Suicide Squad yang sama-sama didirect oleh James Gunn. So gitu aja breakdown kali ini. Kalau mau nambahin kritik atau saran bisa komen. Saya Mr. E. Bye-bye.